Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika dalam Penelitian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tessa Anggrini sebagai moderator dan pemateri, Anissa sebagai pemateri, dan Sihab Amin Zahro sebagai pemateri. Baiklah, kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang definisi etika penelitian. Etika penelitian memiliki arti yang cukup luas. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan suatu ilmu keahlian, baik serta buruknya mengenai hak dan kewajiban akhlak moral seseorang. Sedangkan penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengusut suatu kejadian secara terstruktur, kritis, dan ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan dan penelitian sehingga didapatkan fakta baru agar dilakukan interpretasi yang lebih baik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa etika penelitian merupakan suatu tumpuan moral peneliti yang akan melakukan proses penelitian dalam memperluas ilmu pengetahuan baru di dunia sosial. Fungsi penelitian dan etika penelitian. Yang pertama, fungsi penelitian. Fungsi penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi akademik. Suatu observasi atau penelitian wajib memiliki fungsi akademik atau fungsi teoritis, yang artinya setiap hasil atau penemuan apapun jenisnya dan menggunakan metode apapun pada dasarnya merupakan penemuan akademik dan merupakan perluasan dari teori yang diteliti. Yang kedua, fungsi terapan. Setiap observasi di aspek apapun bukan hanya menguji teori atau mendapatkan teori baru, tetapi harus memiliki implikasi kepada program meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwasannya penelitian harus mencangkup dua fungsi, yaitu yang pertama, memperluas wawasan, dan yang kedua, memperluas kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua adalah fungsi etika penelitian. Fungsi etika penelitian itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, dengan etika, seseorang kelompok dapat menemukan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol bagi seseorang atau kelompok saat melakukan penelitian. Yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang sedang dihadapi. Dan yang keempat, etika dapat menjadi prinsip mendasar bagi mahasiswa. Yang kelima, etika menjadi penuntun agar dapat bersifat sopan, santun, dan dengan menjalankan etika dengan baik, maka kita akan dihargai oleh sesama. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai prinsip dasar dan kaidah etika penelitian. Prinsip dasar dalam etika penelitian merupakan suatu kewajiban moral seorang peneliti yang dikerjakan dalam penelitiannya secara umum serta pengabdiannya terhadap masyarakat setempat. Selain pemahaman metodologi yang kemungkinan mendapatkan pengetahuan di bidang yang menjadi pusat perhatian untuk peneliti, maka seorang peneliti memerlukan pemahaman pada prinsip etika penelitian sebagai berikut. Yang pertama, prinsip menghormati seorang dan hak masyarakat. Dalam prinsip terdapat sikap untuk kebebasan berkehendak dan berkemampuan dalam bertanggung jawab mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Yang kedua, prinsip berbuat baik terhadap masyarakat. Dalam prinsip berbuat baik menjadi kewajiban seorang peneliti untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat semaksimal mungkin serta memperkecil terjadinya kerugian dalam kegiatan penelitian terhadap masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan terhadap masyarakat. Dalam prinsip seorang peneliti wajib mempunyai sikap memperlakukan setiap masyarakat dengan seadil-adilnya dalam kegiatan penelitian serta memberikan jaminan keseimbangan antara beban dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik
perseorangan maupun kelompok. Yang keempat, prinsip integrasi keilmuan. Seorang peneliti harus wajib menjaga integrasi keilmuan, menjunjung tinggi sikap kejujuran, menghargai ketelitian seseorang, dan menjaga fleksibilitas dalam kegiatan penelitian, baik secara umum maupun penerapannya. Prinsip yang kelima, kepercayaan dan tanggung jawab. Seorang peneliti diwajibkan memiliki sifat kepercayaan untuk membangun kerjasama dalam penelitian terhadap masyarakat yang ikut serta dalam penelitian tersebut, serta seorang peneliti harus sadar akan tanggung jawab secara profesionalitas. Dengan adanya kemajuan teknologi, sosial dalam masyarakat, budaya, dan akibat dari penelitian terhadap lingkungan masyarakat. Prinsip yang terakhir yaitu keterbukaan. Dalam penelitian ini, prinsip keterbukaan dalam segala hal yang menyangkut dalam penelitian harus dilakukan secara jujur dan terbuka terhadap masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan mengenai hal deskripsi penelitian dan tujuan penelitian secara sistematis dan secara rinci. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Syihab Amin Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika penelitian. Pelanggaran etika penelitian ini terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai atau peraturan yang berlaku di dalam masyarakat atau instansi yang sedang kita teliti. Untuk menghindarinya, maka di sini ada poin-poin dalam etika penelitian. Yang pertama ada kejujuran. Jujur adalah sikap yang wajib dimiliki oleh seorang peneliti, karena dengan berkata jujur, seorang peneliti akan mudah dipercaya oleh responden sehingga lebih mudah dalam mencari informasi. Yang selanjutnya yaitu ada integritas. Integritas adalah di mana adaptasi yang kita lakukan di dalam lingkungan masyarakat tentang norma-norma, nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu objektif. Objektif artinya penelitian yang kita lakukan berdasarkan objek nyata, fakta, dan aktual. Yang selanjutnya yaitu ketelitian. Ketelitian ini dilakukan oleh seorang peneliti yang memperhatikan dari hal yang besar hingga hal yang terkecil. Hal ini akan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam saat penelitian maupun dalam pembuatan laporan penelitian. Yang selanjutnya yaitu keterbukaan. Peneliti harus terbuka dalam menerima saran atau mempublikasikan hasil karya penelitiannya sehingga bisa diakses oleh semua orang. Yang selanjutnya yaitu pembinaan yang konstruktif. Pembinaan yang konstruktif ini biasanya dilakukan oleh DPL atau mahasiswa senior dalam membimbing mahasiswa pemula dalam melakukan penelitian. Yang selanjutnya, menghargai hak atas kekayaan intelektual atau haki. Hal ini bisa dilakukan dengan cara tidak memplagiat karya orang lain atau copy paste, lebih mengutamakan karya sendiri. Yang berikutnya yaitu tanggung jawab sosial, yaitu bertanggung jawab atas karya atau penelitian yang kita lakukan. Yang berikutnya yaitu menghargai rahasia responden. Informasi yang berkaitan dengan responden, hal-hal pribadi, hal-hal tabu yang tidak boleh disebarkan, maka tidak perlu kita sebarkan tanpa persetujuan dari responden. Yang selanjutnya yaitu kompetensi, yaitu meluangkan atau menyalurkan ilmu pengetahuan kita dalam penelitian kita. Yang berikutnya yaitu legalitas. Legalitas adalah proses di mana kita menaati peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentunya yang berhubungan dengan penelitian kita. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan keselamatan. Usahakan karya hasil penelitian kita bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ya, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.